yang lain Tuhan, yang bisa kami tuju, yang bisa kami cari selain hadirat-Mu Tuhan. Amin. Karena kami sadar di dalam hadirat-Mu kami mengalami ketenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami bisa rasakan hadirat-Mu. Kami bisa rasakan kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan buat kami. Terima kasih, terima kasih. Dan saat-saat ini adalah saat kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, menikmati Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terlebih kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kami, tundukkan setiap pikiran kami, karena kami mau dengar firman yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mampukan setiap kami dengar kebenaran firman Tuhan. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan lewat pemberitaan firman ini. Kuduskan lidah, mulut, bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarkan hanya suara yang daripada Tuhan saja yang didengar oleh jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, mampukan kami, mampukan kami menangkap berkat-berkat firman-Mu pada hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari jemaat Tuhan katakan amin. Amin. Sebelum duduk beri kemuliaan. Halo. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Siap. Bapak Gembala, mohon izin boleh buka? Boleh Pak. Gak apa-apa ya? Boleh. Mas Kalau tanya aja. jangan bajunya gitu. Terima kasih. Senang hari ini, sore ini saya ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Amin. Di tempat yang baru yang Tuhan percayakan buat jemaat di tempat ini. Dan dengan adanya jemaat gedung yang baru ini, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Jangan kendor. Amin. Iya. Jangan diam dalam zona nyaman gitu loh. Waduh, udah ada gedung baru. Waduh, udah nggak usah pindah-pindah katanya, ya kan? Tapi percaya, Tuhan bekerja nggak sebatas cuman di tempat ini, cuman sebatas gedung ini. Tuhan mau gereja Tuhan semakin hari semakin kuat cari Tuhan, semakin kuat kejar Tuhan, dan Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Sebab saya begitu percaya karena di tempat ini ada hambanya Pak Ngadi, ada ibu beserta pengurus-pengurus yang lain adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hatinya benar-benar diserahkan di hadapan Tuhan. Biasanya kalau pemimpinnya udah seperti itu, nular saudara. Nular biasanya ini. Ya kan, akan menulari semua jemaat, punya hati yang sama, punya semangat yang sama untuk mencari wajah Tuhan. Amin. Amin. Hari ini saya bersuka cita, saya didampingi oleh sahabat saya, Mas Adi Prasojo. Mas Adi Prasojo ini seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Saya juga bingung bisa kenal dia dan bisa melayani bareng dia. Kenapa saya bingung? Karena dulu sebelum saya nikah, sebelum saya sama istri saya ini kenal, nggak boleh geser ya? Sorry. Oh jangan. Sorry. Karena sebelum saya nikah, waktu saya baru mulai jalan pacaran kenal sama istri saya itu, saya datang ke Istora Senayan nonton Mas Adi gitu loh. Iya, Mas Adi bersama Giving My Best, bersama True Worshipper gitu kan. Beliau main perkusi dan saya di bawah
ngelihat mereka memuji Tuhan, melayani Tuhan, kita cuma bisa nonton, loncat-loncat. Dulu kita penonton, beliau artis gitu kan. Ya kan? Tapi entah kenapa Tuhan pertemukan saya dengan Mas Adi, dan saya temukan seorang Adi Prasojo yang mempunyai hati seorang hamba. Dia mau melayani Tuhan dengan sungguh hati, dia mau meninggalkan semuanya untuk Tuhan, dan bahkan pergi bareng-bareng kami untuk melayani di Mentawai. Dan saya bersuka cita kalau tadi siang ketemu padahal. Saya bilang, Mas Adi, aku mau pelayanan di Cakung, ikut yuk. Ayo katanya, siapa yang takut, dia bilang katanya. Jadi dia mau ikut melayani Tuhan bersama-sama, sebab saya tahu kerinduan hati Mas Adi itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan cari pujian dari manusia. Kalau Mas Adi mau udah cukup lah, udah nggak usah dipuji-puji juga, orang udah tahu dia gitu ya. Tapi saya tahu dia nggak cari pujian dari manusia, tapi dia mau hidupnya juga bisa melayani Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pak Gembala, saya boleh minta izin Mas Adi bisa sampaikan 1-2 kata? Boleh. Biar kenalan sama jemaat sini, amin ya. Ya kan, biar tahu Mas Adi Prasojo gimana hidupnya di hadapan Tuhan. Silakan Mas Adi. Makasih. Jangan lama-lama. Enggak. Khotbah saya habis. Enggak. Terima kasih Pak Johan, Pak Ngadi dan teman-teman. Saya dengar lagu tadi luar biasa. Jadikan aku indah. Karena kita waktu itu nggak ada yang indah. Kita tuh pengedar, penjina. Ngaco deh hidupnya. Nah, kita ngarang lagu itu di Blok M sama Sydney, Pongki, Amos. Pongki, saya nggak ngarang lagu, nggak bisa kan. Tapi saya ya ikut-ikutan aja deh. Kita makan telur rebus ya semampunya. Rata-rata orang gagal semua. Ya, gagal bayar, gagal semua. Nah, jadi kita ngarang lagu Jadikan Aku Indah. Nangis saya kalau dengar lagu itu. 30 tahun kemudian baru saya rasa kita baru jadi indah. Ini juga belum indah banget gitu loh. Tapi waktu itu kita tuh kayaknya udah melakukan banyak hal gitu. Kita pergi ke Toronto Blessing, Cina 3 provinsi, ke Rusia, ke Eropa, ke Switzerland, ke Mont Blanc, Afrika Selatan, mana lagi tuh? Sydney, udah bosan ke Sydney, Australia hampir tiap bulan. Dan secara tidak terasa kita tuh sombong. Sombong nggak usah pakai ngomong. Nggak, wah saya ini hebat, nggak usah. Dalam hati aja kita bisa sombong. Iya, hati-hati. Kita begitu dielukan, turun, bawa makan apa? Makan Flados tempatnya. Lady Di makan tuh namanya restorannya Flados. Satu orang tuh $1.000, apa nggak tahu dia bayar siapa nggak ngerti. Wah rasanya hebat. Kita turun, tanda tangan di kaset. Wah rasanya kita udah berbuat banyak banget buat Tuhan. Ternyata pada ulang tahun saya yang 27 September kemarin 60, saya mendapati itu kekosongan. Dan saya tahu saya belum berbuat apa-apa. Jadi saya kemarin share Zoom meeting bersama Pak Johan. Kalau Zoom meeting bisa lari dulu, nangis dulu, datang pura-pura minum, habis di sini saya mau apa? Jadi saya berusaha banget untuk nggak nangis, bukan sedih, tapi sukacita. Bahwa saya sempat diingatkan sebelum pergi itu kematian tuh bukan suatu yang menakutkan buat saya. Saya udah berapa kali mau mati di Kamboja, kena Khmer Merah, saya udah, Pak Johan udah bosan deh cerita saya. Di Vietnam, kita pindah rumahnya dibom. Rata di Vietnam. 3 malari, ayah saya tentara dikepung.
Bukannya tentara sombong malah dikepung, mau dibakar rumahnya. G30S ayah saya dikejar-kejar, ditarikin ke rumah, ya begitulah. Jadi kematian memang benar, kematian dalam Tuhan suatu keuntungan. Jangan ada yang pernah takut. Satu hal itu, kembali lagi ke lagu tadi, jadikan aku indah. Memang kita-kita ini nggak ada yang indah sebetulnya. Nah kita ini, maaf ya, ya pendosa tadi itu di Blok M itu kita ngarang lagu. Di dekat Ora Elaboras itu ada Kopi Edi situ. Roti Edi ya. Kita sama Yosef Jafar. Wah masih pada miskin-miskin. Kalau saya miskin baru, mereka miskin lama. Udah lama miskin. Saya baru miskin karena dulu saya lawyer di Bimantara. Saya panjang ceritanya nantilah. Jilid 2, jilid 3. Nanti habis nanti Pak juara. Jadi memang betul bahwa kita harus berterima kasih, kata Pak Eras tadi pagi, bahwa kita harus tahu untuk apa kita dilahirkan. Talenta kita apa? Semua menuju kepada Tuhan. Dari saya cukup, Tuhan. Saya terima berkat-Mu. Amin. Terima kasih Mas Adi, terima kasih. Jadi itu tadi lagu ciptaan Mas Adi toh ya? Iya. Gue baru tahu. Saya nggak tahu sih. Nggak ada yang janjian. Luar biasa, luar biasa. Tapi terus jadi berkat buat banyak orang Mas Adi ya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita buka firman Tuhan. Saya undang kita buka Matius pasalnya ke-25 ayatnya 24 sampai 30. Matius 25 ayatnya 24 sampai 30. Di sini berbicara tentang perumpamaan talenta. Perumpamaan talenta. Oke. Diceritakan ada seorang tuan, dia mau pergi. Dia mau cari tempat investasi yang lain, dia mau cari proyek-proyek yang lain, dia mau cari kesempatan-kesempatan yang lain. Sebelum dia pergi, dia memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang dia percaya. Ada orang yang diberikan 5 talenta. Ada orang yang diberikan 3 talenta. Ada orang juga yang diberikan 1 talenta. Tuhan ini bilang, ini sesuatu yang saya percayakan kepada kamu. Usahakan, kerjakan. Dan sekembalinya aku akan nagih mana yang aku sudah percayakan dalam hidupmu. Ayo kita baca sama-sama. Ayatnya ke-24, 25 sampai ayatnya yang ke-30. Kita baca bergantian ya. Jemaat Tuhan masih sanggup baca firman Tuhan? Amin. Matanya masih bisa kelihatan? Ada. Oh, gede. Gede tuh ternyata. Oke. Ayat ke-24. Dengar, demikian firman Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta ini. Yang terakhir ini, hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Silakan ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, perhatikan, hai kamu, hambaku yang jahat dan malas, dia bilang. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan ulah, supaya sekembali itu aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu
ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dia berpahala. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita baca bersama-sama ayat 30. 3, 2, 1. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin. 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 Coba lihat kanan kiri. Jahat, males, bodoh, tidak berguna, apa yang mana deh? Firman Tuhan hari ini goyang-goyang dikit nggak apa-apa ya? Nyinggung-nyinggung hati dikit nggak apa-apa ya? Sebelumnya saya mohon dimaafkan. Ya, tapi saya percaya di saat kita mau buka hati kita, ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, itu akan membangkitkan dan memerdekakan hidup kita. Amin. Saya seneng nih kalau jemaat yang kayak begini gitu. Mau ditabokin, mau digambarin, ayo aja gitu. Yang penting buat Tuhan. Amin. Pulang aman ya? Nggak di portal mobil saya ya? Paling-paling nggak diundang lagi sama penghadi. Di dalam hidup setiap kita itu punya musuh. Punya musuh. Musuh ini bukan musuh di dalam selimut. Musuh ini terang-terangan ada di depan kita. Musuh ini ada di dalam setiap proses kehidupan kita. Bahkan seringkali musuh ini seperti seorang sahabat kita. Seakan-akan dia mendukung kita. Seakan-akan dia membantu kita. Seakan-akan musuh ini memberikan penghiburan buat setiap kita. Di saat kita lagi capek, berbeban berat, di saat kita menghadapi tantangan pekerjaan yang begitu berat, seakan-akan ada tembok, seakan-akan ada sesuatu beban yang harus kita pikul setiap hari. Musuh ini seakan-akan datang seperti seorang sahabat, dia bilang, udah, kerja jangan capek-capek. Cuekin aja, lepasin, happy sedikit. Hidup harus happy. Bro, hidup udah susah, ngapain cari susah? Dia seperti seorang sahabat, mendukung kita dengan baik gitu loh. Nggak usah terima tantangan yang susah-susah. Cari aja yang gampang bro, ngapain repot-repot. Dia seperti sahabat yang mendukung kita. Di saat Tuhan bilang, hei udah jam 4, waktunya ke gereja. Tapi musuh ini bilang, sahabat ini, udah gak usah ke gereja, online aja. Tuhan mah ada di mana-mana bro. Gitu ya. Emang di gereja doang. Mendingan di rumah sambil masak, sambil cuci baju, gosok baju, dengerin aja firman Tuhan. Tuhan kerja di mana aja bro. Dia seakan-akan seperti seseorang yang mendukung kita, menghibur kita, memberikan kita jalan keluar. Ya. Di saat Tuhan bilang sama Pangadi, coba buka dompetnya. Itu di sebelah tetangga, anaknya belum bisa sekolah tuh. Uang sekolahnya nunggak. Seorang musuh dan sahabat ini bilang, Pangadi, biarin aja. Kesusahan rumah tangga jangan ikut campur orang lain. Ya kan? Hidup lu juga susah. Itu gereja tuh masih perlu dibangun. Sebelah mau dibeli. Jadi ngapain bantu-bantu orang? Urusin aja dapur sendiri.
Betul. Seringkali dia hadir di tengah-tengah kita, menghibur kita, seakan-akan dia memberikan kenyamanan buat kita. Di dalam catatan saya katakan sesungguhnya musuh ini yang seakan-akan jadi sahabat kita itu, dia sesungguhnya seorang pembunuh buat hidup kita. Dia seperti virus yang mematikan hidup kita. Dia seperti virus yang ada di dalam hidup kita. Pelan-pelan dia akan bawa hidup kita menuju kepada kebinasaan. Musuh ini di dalam catatan saya, pembunuh ini di dalam catatan saya kasih nama, dia adalah kemalasan. Orangnya disebut pemalas. Sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang menakutkan hidup kita. Dia seperti sesuatu yang seakan-akan tidak terlihat dan seakan-akan mendukung kita, menghibur kita, memberikan kita kenyamanan, seakan-akan memberikan kita jalan keluar supaya kita nggak menanggung beban yang berat. Tapi secara tidak langsung musuh itu akan menghancurkan hidup kita, menghancurkan masa depan kita. Dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di dalam setiap keluarga. Keluarga yang kecil, keluarga yang merupakan suatu komunitas yang paling kecil, dia ada di dalam. Dia ada juga di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang begitu besar. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan musuh itu juga ada di dalam kehidupan rohani kita. Dia juga ada di gereja. Karena itu jangan anggap remeh. Sangat membahayakan musuh ini. Makanya firman Tuhan di dalam perikop yang tadi dikatakan bahwa orang-orang yang seperti ini dikatakan hambaku yang bodoh, yang malas, bahkan dikatakan yang gak ada gunanya. Kalau sampai setiap kita menjadikan itu hidup di dalam kita. Pengkhotbah 10 ayat 18 bilang seperti ini. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Anak muda, dengarkan ini. Karena kemalasan akan meruntuhkan atap. Firman Tuhan mau katakan karena kemalasan akan menghancurkan kehidupan kita. Kemalasan akan menghancurkan rumah tangga. Kemalasan akan menghancurkan masa depan seseorang. Kemalasan akan menghancurkan gereja Tuhan. Yes. Jangan main-main akan hal ini. Belajar menyingkirkan ini dari hidup kita. Amen. Sebab Tuhan tidak ingin setiap kita menghancurkan diri kita sendiri. Amin. Seorang hamba Tuhan, Billy Graham, hamba Tuhan yang begitu luar biasa, dia katakan gini, kemalasan itu, orang yang malas itu seperti pohon sebatang kayu yang hanyut di bawah air. Orang yang malas dia katakan seperti batang pohon yang hanyut dibawa oleh air. Kalau Bapak Ibu perhatikan batang pohon yang hanyut, dia nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia hanyut ke bawah air. Di bawah arus ke kiri dia ke kiri, di bawah arus ke kanan, ditabrakin ke batu, ditabrakin ke pohon, digulung oleh aliran air. Seorang yang malas seperti batang pohon, dia nggak bisa ngurus hidupnya sendiri. Dia akan ikut dunia, dia bawa kemana dia akan ikut dunia. Dia nggak punya pendirian, dia nggak punya nilai. Dikatakan dia nggak berguna.
Bahkan di dalam catatannya Billy Graham bilang seperti ini juga. Seorang pemalas, dia seperti kapal yang besar. Kelihatannya besar. Kapal yang begitu besar, tapi kapalnya itu nggak punya mesin. Apalah gunanya kapal besar nggak punya mesin? Dia nggak bisa mengarahkan tujuannya kemana. Dia nggak bisa lihat dan dia nggak bisa capai kemana pelabuhan yang akan dia haru. Dia hanya dikuasai oleh ombak. Dia hanya ikuti arah angin. Di saat badai datang, dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Di saat kesusahan datang, dia nggak bisa kontrol hidupnya. Kapal besar tanpa mesin, ujungnya cuma satu. Tinggal tunggu waktunya. Dia akan tenggelam. Begitu juga dengan orang malas. Begitu juga dengan pemalas. Tinggal tunggu waktunya. Kelar hidup lu katanya. Yes. Nggak bisa apa-apa. Sempat saya cari di dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari. Saya penasaran apa sih artinya pemalas dalam bahasa Indonesia. Dalam arti pemalas dari kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia bilang seperti ini. Orang yang malas adalah orang yang tidak mau bekerja. Orang yang malas adalah orang yang tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Perhatikan. Orang yang malas bukan orang yang miskin. Di sini dibilang malas bukan sama dengan miskin. Oke? Di sini nggak dibilang malas sama dengan bodoh. Enggak. Di sini dikatakan orang malas adalah orang yang nggak mau bekerja. Orang yang nggak mau mengerjakan sesuatu. Dan dikatakan di dalam kamus bahasa Indonesia nih. Bilang seperti ini. Orang malas maunya, bukan maunya di sini. Orang malas lebih suka ngemis daripada kerja. Sorry ya Bapak Ibu. Kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan. Amin. Lagi diem aja nih. Makanya dari tadi saya ngomong gak ada yang amin. Enggak, Pak. Enggak ada di sini. Aman pulang. Aman. Di sini kamus bilang ini, orang malas lebih sukanya ngemis daripada kerja. Lebih sukanya minta. Minta sama siapa? Minta tolong bantuan sama orang. Minta tolong bantuan sama pangadi, penatua. Minta tolong sama gereja. Minta. Bapak Ibu, tadi saya bubar ibadah. Bubar ibadah saya ketemu dengan beberapa orang. Ada pengerja saya, juga ada jemaat. Saya memang dikenal mungkin gembala ya Mas Ngadi, Pak Mas Adi sering tahulah jemaat kami, gereja kami di Bandengan gitu. Saya memang kadang-kala suka nyablak saudara. Mohon maaf kadang-kala saya juga nggak sadar orang kayak begini kok bisa jadi gembala. Aduh Tuhan ampuni saya bilang. Jemaat pengerja datang seperti ini. Saya bilang sama mereka gini. Bapak Ibu perhatikan saya bilang. Kalau datang ke gereja cuman sekedar bergereja saja. Cuman datang ke gereja cuman sekedar bergereja saja. Jadi jemaat gereja. Atau datang ke gereja cuman sekedar melayani saja. Cuman jadi pelayan Tuhan. Bukan tujuan gereja itu. Datang ke gereja, tujuan datang ke rumah Tuhan, belajar untuk bertumbuh iman kita. Hari lepas hari semakin kenal Tuhan kita. Hari lepas hari dibuat semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kalau datang ke gereja cuman bergereja saja, cuman melayani Tuhan saja, tapi nggak bertumbuh iman, kapasitas hidup kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sia-sia. Mendingan di rumah nonton film Korea. Benar saya bilang. Kalau datang ke gereja, pastikan
kapasitas hidupmu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pastikan bahwa kapasitas hidupmu semakin didapati berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hari lepas hari hidup kita didapati mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Itu artinya gereja. Membawa orang-orang semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Yes, amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo firman Tuhan siang hari ingatkan setiap kita, jangan jadi pemalas. Bilang kanan kirinya, ayo jangan ayo. Oke? Ditepok udah? Jangan jadi pemalas? Amin. Kalau udah ditepok bilang ke sebelahnya, lu juga jangan males. Amin. Kalau saya pendeta di sebelah gimana? Kalau sebelahnya pendeta, urusan Bapak sama Tuhan. Amin. Saya yakin jemaat di tempat ini punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hari lepas hari dirubah semakin sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya mencatat ada beberapa hal kenapa kemalasan itu menjadi pembunuh atau virus yang mematikan hidup kita. Yang pertama, malas itu tidak akan membawa kita mencapai tujuan kita. Seorang yang malas tidak akan mencapai tujuan hidupnya. Kemalasan tidak akan membawa kita kemana-mana. Dia cuma akan diam di dalam tempatnya. Arti katanya apa? Orang yang pemalas, dia akan cuma menjadi orang-orang yang gagal dalam hidupnya. Dia nggak bisa mencapai tujuan. Dia nggak bisa lihat masa depannya. Dia cuma diam saja di tempatnya. Amsal 6 ayat 9. Firman Tuhan bilang gini. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bahkan ada firman di Amsal juga bilang gini. Orang malas itu seperti engselnya pintu. Cuman kerjanya bola, kiri, kanan. Kiri, kanan. Dia nggak bangun-bangun dari tempat tidurnya, cuman bolak-balik loh, kayak apa tempe digoreng gitu, pindah kiri bolak-balik aja. Gosong lama-lama saudara. Dia nggak bergerak. Bagaimana dia mau mencapai tujuannya? Dia nggak bergerak, dia nggak melangkah. Bapak Ibu seperti ini nih. Saya seorang pekerja. Saya kerja di Mall Arta Gading. Kalau Bapak Ibu tinggal di daerah Priuk pasti tahu lah, ya kan? Saya seorang pekerja, saya seorang karyawan di Mall Arta Gading. Saya punya banyak anak buah. Mungkin di bawah saya ada 1.000 orang lebih, ya. Orang nih, kalau bodoh, ya, diajarin pelan-pelan, ya kan? Bisa nggak bisa? Bisa berhasil nggak? Bisa ya. Itu orang bodoh. Tapi kalau orangnya malas, saudara, pinter, malas tadinya, apa yang mau dikerjain? Tidur, bolak-balik. Yes. Orang bodoh sekalipun, kalau dia rajin, dia sungguh-sungguh, dia cari wajah Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, perubahan masa depan akan ada bersama dia. Amin. Yes. Jangan jadi seorang pemalas. Aduh, kalau bicara bodoh saudara, saya ini adalah salah satu orang yang bodoh. Mohon maaf, saya nggak merasa diri saya pintar. Oh enggak lah, nggak mungkin Pak Johan bodoh. Nih saya kasih tahu.
Tapi jangan disebar ya saudara ya. Nah, itu. Yang denger YouTube juga jangan ngomong-ngomong. Oke? Ini rahasia saya dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya SD nggak naik kelas 1 kali. SD loh. Kelas 1 aja nggak naik kelas saudara. Saking kebanyakan minum air beras mungkin. Bukan minum susu DHA dulu nggak ada. Gitu. Ya kan? Saya nggak naik kelas. Oke. SMA. Saya nggak naik kelas sekali. Saking baduh. Mang Adi aja waduh. Kalau anak Mang Adi mah pinter-pinter lah ya. Amin. Beasiswa Kanada. Luar biasa ya. Saya nggak naik kelas. Kalau mata pelajaran ketemu matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, saya bilang sama orang, aduh ini apa lagi pelajaran? Lebih enak ketemu setan daripada ketemu di pelajaran gitu. Menakutkan saya gitu loh. Ya, saya bukan orang yang pintar dalam pendidikan. Tapi dengar saudara, di saat saya punya sikap kerajinan, saya belajar memecahkan kebodohan saya. Saya ngotot sama Tuhan. Saya mau belajar dengan sungguh. Saya berhasil meluluskan S1 saya. Tepat waktu 4 tahun. Amin. Bahkan saya bisa menyelesaikan S2 yang pertama saya. Tepat 2 tahun. Amin. Saya bisa menyelesaikan S2 saya yang kedua dengan beasiswa dari negara. Dan kemarin Tuhan percayakan saya S2 saya yang ketiga untuk menyelesaikan pendidikan saya. Saya sampai bilang sama Tuhan, otak yang bodoh seperti ini, kalau di tangan Tuhan, kita mau rajin, ngotot sama Tuhan, bekerja dengan keras, gak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ayo jadi orang-orang yang rajin. Amin. Jangan jadi orang-orang yang diam saja. Orang-orang yang mengeluh saja. Orang-orang yang hanya mencari alasan saja di dalam hidup kita. Amsal 26 ayat ke-13. Coba buka. Amsal 26 ayat yang ke-13. Bisa satu orang bacakan? Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Bacotnya saja besar kalau pemalas. Betul. Nih pemalas ini kerjanya cuma begini. Ada singa di sana, ada singa di situ, ada singa di belakang. Mati nih gua nggak bisa kemana-mana. Ngomongnya cuma seperti itu. Firman mau ngomong ini orang malas itu banyak alasannya. Betul? Banyak kali ceritanya saudara. Saya ingat seorang hamba Tuhan bilang begini, namanya Pak Paulus Wiratno. Saya dengar dia ngomong gini, seorang pemalas ada seorang yang banyak memberi katanya. Saya kaget. Seorang pemalas adalah seorang yang banyak memberi. Saya nggak berani aminkan saudara. Sebab dia bilang, ya pemalas banyak memberi alasan saja. Ada aja alasannya. Ya kan? Hujanlah ke gereja. Ada petir lah. Pipa bocor lah. Banjir. Piring belum cuci lah. Betul? Macam-macam alasannya saudara. Ya kan? Gue sebel sama Pak Ngadi. Kenapa? Mukanya jelek katanya. Susah saudara ya kan? Tapi tadi ibu nggak amin kok Pak. Ibu bilang Bro Sak salah ngomong. Tapi Firman mau bilang gini saudara. Kalau orang yang malas, banyak sekali alasannya. Amin. Amin. Bapak Ibu dengar.
Mungkin kita nggak miliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Mungkin kita bukan lahir dari keluarga yang kaya raya. Tapi kalau kita rajin saja, keberhasilan akan selalu ada dan datang bersama kita. Katakan amin. Amin. Yes. Mungkin kita memiliki keterbatasan fisik. Mohon maaf. Mungkin kita mengilipi cacat. Kita berasal dari keluarga yang broken home. Kita berasal dari keluarga yang hancur berantakan. Orang tua kita bercerai. Tapi sebagai hamba Tuhan sore hari ini saya mau katakan, jangan selalu menjadi orang yang meratapi kesusahan kita. Amin. Jangan jadi orang yang punya mental selalu menangisi, mengasihi keberadaan kita sendiri. Amin. Firman Tuhan katakan bangkit. Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Amin. Yes. Punya mental sebagai seseorang yang rajin bekerja. Amin. Jangan belajar mengasihi diri kita sendiri. Selalu berharap belas kasihan orang, pengertian orang akan hidup kita. Telat seperti itu. Kita bisa digilas oleh dunia kalau kita punya mental seperti itu. Di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Amin. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada pendetamu. Jangan berharap kepada gereja, karena akan kecewa. Yes. Berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Sebab pengharapan di dalam Tuhan nggak akan pernah mengecewakan. Amin. 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 Amsal 22 ayat 29. Amsal bilang gini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang yang hina. Kalau kamu rajin, kamu ngotot sama Tuhan, cari Tuhan. Tuhan bilang, kamu akan berdiri di hadapan raja-raja. Amin. Bukan di hadapan orang hina. Yes. Amin. Yang pertama, kenapa dikatakan virus itu, pemalas itu bisa menghancurkan hidup kita? Karena kemalasan tidak akan membawa kita kepada tujuan. Yang kedua, kemalasan hanya akan membawa kita ke jalan yang salah. Dia nggak membawa kita kepada tujuan. Dia lihat kanan kirinya, semuanya sudah jadi orang yang berhasil. Semuanya sudah jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia nggak kemana-mana karena dia malas. Karena itu, kemalasan akan membawa kita menghalalkan segala cara. Di saat dia melihat orang berhasil, dia juga akan pakai berbagai macam cara untuk berhasil. Kalau bisa dia tipu kiri, dia tipu kanan. Kalau bisa dia makan kiri, dia makan kanan. Yang penting saya berhasil. Dia akan menghalalkan segala cara. Gua kalau nggak korupsi nih, gua nggak kaya nih. Itu orang yang males tapi dia mau berhasil. Dia akan menghalalkan segala cara. Dia cari jalan pintas supaya dia bisa terlihat berhasil. Nggak ada uang, dia bilang. Habis gimana? Nggak ada uang. Anak gua di rumah nggak bisa bayar sekolah. Istri gua nggak bisa masak lagi, beras habis. Gua nyopet deh kata dia. Dekat terminal sih, Pak. Tapi karena dia orang gereja, dia bilang, Tuhan mengerti isi hatiku. Tuhan dibawa-bawa. Yes. Orang yang malas, dia akan menghalalkan segala cara. Amsal 21-25 bilang, seorang malas dia akan dibunuh oleh keinginannya sendiri. Karena seorang yang malas, keinginannya banyak, maunya banyak.
Tapi cuman mau doang. Dia nggak mau kerja, dia nggak mau berusaha, dia nggak mau berjuang. Yang ketiga, yang terakhir. Sebab teman saya bilang, kalau khotbah nggak usah lama-lama. 30 menit aja udah cukup katanya. Lewat 30 menit jemaat ngantuk katanya. Kalau di sini enggak, Pak. Di sini enggak. Udah tidur dari pagi. Oh gitu ya. Kalau udah lewat 30 menit katanya, pendeta di depan ngomong apa dia udah lupa semuanya. Cuman mikir kapan dia kelar ngoceh katanya. Ngeri ini saya hamba Tuhan kalau gitu. Ya kan? Seorang hamba Tuhan khotbahnya lama banget. Dia khotbah belum selesai, jemaat setengah udah pulang, saudara. Udah khotbahnya lama, doanya juga lama lagi banget. Doanya lama gitu. Belum amin, tinggal satu orang, saudara. Satu orang juga yang pegang kunci gereja. Itu juga nggak amin-amin gitu loh. Tinggal satu orang itu maju ke depan. Bapak, nanti kalau doanya udah kelar, kunci pintu ya, Mas. Saya pulang dulu ya. Siap. Pegang kunci. Saya nanti nunggu, Pak. Dengar. Karena itu saya nggak mau lama-lama, 30 menit aja, amin. Oke, yang ketiga. Kenapa kemalasan itu akan membunuh hidup kita? Karena kemalasan itu akan menutup berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan nggak mungkin memberkati orang yang nggak mau merubah dirinya. Tuhan nggak bisa memberkati orang yang mengasihani dirinya sendiri. Tuhan memberkati kita di saat kita bekerja. Maka Tuhan ajarin bangun pagi-pagi. Ya kan? Bapak Ibu, berkat Tuhan itu bukan seperti kita berdiam, kita diam saja. Bahkan dikatakan kita berlutut sama Tuhan, nggak ngapa-ngapain. Terus Tuhan dari atas dia lempar uangnya, dibilang nih berkat buat lo. Gitu. Nggak ada, saudara. Ngimpi seperti itu. Amin. Tuhan nggak bisa nolong. Yang lucu gini, saudara. Nih dengar firman Tuhan. Dunia aja. Ini dunia nih. Dunia aja nggak suka sama pemalas, betul? Ada nggak seorang bos buka lowongan gini, dicari seseorang yang tidak punya kemampuan apa-apa, kerjanya cuma duduk diam, dicari lebih baik jago tidur. Ada seperti itu? Ada? Nggak ada, saya rasa. Di gereja juga gembala juga maunya cari anak-anak muda yang rajin, semangat melayani, betul? Amin. Ya kan? Dunia aja nolak orang malas, saudara. Amsal bilang bersahabat dengan seorang malas itu cuma akan merusak hidup kita. Gitu. Ya kan? Kalau persahabatan sama orang malas itu merusak hidup kita. Dunia saja nolak orang malas. Amin. Tuhan juga nggak suka sama orang malas. Betul? Nah, jadi lo mau kemana? Lo mau kemana? Betul? Dunia nolak, Tuhan nolak gitu loh. Lo mau kemana gitu? Kesini kita ajarin. Ibadah di CKI. Amin. Amin. Suruh jual kerupuk sama pengajian. Jangan jadi orang malas gitu loh. Dengar nih. Ini bukan saya ngomong Bapak Ibu. Amsal 10 ayat 26. Ayo buka. Amsal 10 ayat 26. Amsal 10 26. Ayo baca sama-sama. 3 2 1.
seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Amin. Amin. Cuka masukin gigi, ngilu nggak? Ngilu. Ya kan? Asap nih, banyak asap, mata lu melotot coba. Iritasi, betul. Bengkak itu mata. Ya? Nah, begitu tuh pemalas tuh. Nah, kalau kita deket sama pemalas, rasanya gitu tuh. Kalau gua deket sama lo, pedih mata gua gitu. Ngilu gigi gua kalau deket sama lo. Ya kan? Ini Amsal yang ngomong. Nggak enak jadi seorang pemalas, saudara, disumpahin orang. Ya kan, boro-boro diberkati, disumpahin tuh orang. Asep lu ya, betul. Asep lu gitu. Juga. Nah, kalau kita udah nggak disukai banyak orang, apakah berkat Tuhan ada buat kita, saudara? Nggak ada, saudara. Bagaimana kita mengharapkan berkat yang daripada Tuhan kalau sifat kita pemalas? Bapak Ibu gini, kemarin anak buah saya datang di hadapan saya, dia minta izin sama saya. Pak, izin, saya mau ambil cuti, saya mau nikah. Sabtu saya mau nikah. Sambil dia ngasih undangan ke saya, dia izin nikah. Saya tahu ini orang rajin. Saya tahu ini orang kerja dengan segenap hati dia. Orang lain sudah pulang, dia masih mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia. Saya sebagai pimpinan, saya telepon sama manajernya. Dan si Jen mau merit. Oh iya Pak, tadi dia cari Bapak mau izin nikah. Gimana menurut lo? Ya terserah Bapak sih katanya. Saya telepon lagi ke HRD. Si Jen nikah? Iya. Perusahaan ngasih apa? Biasanya cuma papan bunga doang Pak. Yes, ya kan? Tapi karena saya lihat dia rajin, karena saya lihat dia kerja dengan segenap hati, nggak hitung-hitungan sama perusahaan, saya bilang sama manajer, saya bilang sama HRD-nya, tolong bungkusin berapa juta, kasih dia. Nggak apa-apa Pak. Udah cepet daripada gue berubah pikiran. Saya sebagai manusia nih, seorang pemimpin bapak di dunia, ya kan? Kalau ngelihat orang yang rajin, hati kita goyang nggak? Amin. Hati kita tergerak nggak? Tergerak. Apalagi bapak kita di surga. Amin. Kalau ngelihat orang yang rajin, aduh datang ke gereja, ngelihat belum dipel, ambil buru-buru pel, kita ngepel dulu udah dapat. Amin. Mau main musik, lihat keyboard kotor, ambil lap dulu. Gulung. Ini bukan pesan sponsor loh. Ini bukan karena ada pengadi loh. Enggak. Enggak ada janjian, saudara. Amin. Anak-anak muda, kalau pulang ke rumah ngelihat banyak piring kotor di dapur, jangan belakang-belakang lihat. Udah tahu itu piring numpuk di rumah, jangan belakang lihat. Cuman buka tudung saji doang, ada makanan kagak. Bertobat. Amin. Coba ringan tangan saudara, bantu cuci piring, amin. Nggak ada lauk juga, emak ngelihat anak begitu, dia bela-belain masak ikan lagi buat anak yang makan, amin. Kalau datang pulang cuman buka tudung sati, teriak lapar, nggak nyuci piring, makan tuh Indomie di rumah. Belajar. Kita punya mentalitas jadi orang-orang yang rajin. Di saat kita rajin, berkat Tuhan akan berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Sebab Paulus katakan gini, segala sesuatu yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Lakukan dengan segenap hatimu. Yes, amin. Pelayanan yang terbaik. Yes. Jadi WL yang terbaik. Amin. Amin. Jadi pemain musik, sembah Tuhanmu dengan baik. Amin. Senangkan hatinya. Amin. Jadi aser di depan, kasih senyum yang terbaik buat setiap jemaat. Amin. Yes, amin. Dilihat senyummu, setan-setan keluar, setan-setan pergi. Amin. Ada pemulihan. Aduh, saya kalau melihat wajah Bang Adi terasa dekat sama surga katanya. Amin. Dekat sekali sama surga, nyaman hati saya. Plong. Ternyata ganteng. Amin. Ada senyumnya gitu. Kata orang seperti aus minum air es, nyes. Karena apa? Bang Adi senyum dengan segenap hatinya. Dengan hati yang tulus terbaik. Dia bilang, saya senyum bukan buat kamu, saya senyum buat Tuhan saya. Kasih yang terbaik. Amin. Amin. Tuhan katakan, ayo, jangan jadi orang yang malis. Perbuatlah segala sesuatu untuk Tuhan. Yes, amin. Dan saya percaya jemaat di tempat ini akan Tuhan berkati, Tuhan pakai luar biasa. Semakin hari jadi semakin jemaat yang bertumbuh kuat, semakin mencintai Tuhan. Amin. Ayat terakhir, Yohanes 9 ayat 4. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini sama-sama. Yohanes 9 ayat yang keempat. Pemain musik bisa saya undang ke depan. Tadi lagu yang tadi apa? Jadikan aku indah. Ya, itu aja. Yohanes 9 bilang seperti ini. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Perhatikan firman Tuhan. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pesan Tuhan. Amin. Selagi masih waktu, Yes. selagi masih ada kesempatan, Yes. selagi masih siang, Amin. mari kerja. Jangan malas. Amin. Lakukan sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Amin. Karena akan datang waktunya kita tidak dapat lagi bekerja. Kan ada waktunya kita kembali ke rumah Bapa. Di saat kita kembali, kita sudah jadi umat Tuhan yang bekerja keras untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Mari naikkan pujian ini. Jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku mulia di hadapan Tuhan. Katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang. Lihat seluruh di dalam hidupku, ajar berharap hanya kepadamu. Jadikan aku indah, jemaat Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidup
setiap kami indah di hadapan Tuhan. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, amin. Jadikan jemaatmu indah di hadapan Tuhan. Amin. Bukan hanya di hadapan manusia saja Tuhan. Biarkan jemaatmu menjadi indah, jadi peralatan yang mulia, dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang daripada Tuhan Tuhan. Yesus, haleluya. Mari Tuhan, berikan kemampuan, Amin Tuhan. berikan kesanggupan, Amin Tuhan. berikan hati Tuhan ada di tengah-tengah jemaatmu, Benar Tuhan. melakukan apa yang ingin Tuhan kerjakan, melangkah pergi kemana Tuhan suruh, dan memberikan hati Tuhan, kasih Tuhan bagi masyarakat sekitar, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berhati hambamu Pangadi, berkati ibu, berkati anak-anak, pekerja-pengerja di tempat ini, penatua di tempat ini, terlebih lagi jemaatmu di tempat ini. Hamba serahkan semuanya di hadapan Tuhan, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan biarkan setiap benih firman yang ditabur bertumbuh lebat dalam hidup kami, berbuah-buah lebat bagi hidup kami, dan dapat dinikmati oleh banyak orang bagi kemuliaan nama orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat Tuhan katakan amin. Amin. Kemuliaan buat Tuhan.